Wanita Uighur divonis 14 tahun penjara lantaran ajari anak-anak Al-Quran. Seorang wanita Uighur di Xinjiang telah divonis hukum 14 tahun penjara karena memberikan ajaran agama Islam kepada anak-anak dan menyembunyikan Al-Quran. Adalah Hasiat Ahmed, seorang penduduk asli daerah Manas di prefektur Changjihui, Xinjiang. Wanita 57 tahun ini seakan menghilang di telan bumi sejak 4 tahun lalu. Dari laporan Radio Free Asia, Hasiat diculik oleh otoritas Cina dari rumahnya di wilayah Xinjiang pada Sabtu malam. Seorang pejahat di pengadilan daerah Manas mengatakan Hasiat dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara, 7 tahun karena mengajarkan Al-Quran dan agama Islam kepada anak-anak. Sementara 7 tahun lainnya karena menyembunyikan 2 salinan Al-Quran ketika polisi menyita buku-buku dari penduduk Kabupaten Manas. Itu karena mengajari anak-anak Al-Quran dan menyembunyikan 2 salinan Al-Quran ketika pihak berwenang menyita mereka dan kemudian tertangkap, kata pejabat itu. Selain Hasiat dan juga sang suami juga dihukum karena tuduhan separatisme dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2009. Hasiat sendiri telah berhenti mengajar anak-anak 2 tahun sebelum penangkapan karena masalah kesehatan. Ia juga telah menahan diri untuk tidak menghadiri acara-acara publik, tetapi ia tetap ditangkap dan dihukum. Negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menduga Cina telah menahan lebih dari 1 juta minoritas Muslim di Cina di kamp-kamp internar atau interninar karena langkah tersebut dikatakan sebagai upaya Cina untuk memantau, mengontrol, dan mengamilisasi anggota komunitas Islam dalam upaya untuk menghentikan ekstremisme agama dan kegiatan teroris. Masya Allah, Joe Biden teken undang-undang anti kerja paksa pada Muslim Uighur, Xi Jinping kalang kabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Muslim Uighur. Undang-undang itu akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang, Cina, kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa. Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hari ini saya menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Uighur, kata Biden di Twitter bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office. Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa, termasuk dari Xinjiang dan bagian lain Cina, sambungnya seperti dikutip dari AP. Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap Cina atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas Cina. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan Cina melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kamp-kamp penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik.
Xi Jinping membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan juga gerakan separatis. Amerika Serikat mengutip produk kapas mata, sarung tangan, produk tomat, silikon, dan juga viskose, alat penangkap ikan, serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang. Wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian wilayah itu juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat, ungkapnya. Amerika Serikat mengatakan para tahanan juga dipindahkan ke luar Xinjiang dan dipekerjakan di pabrik-pabrik termasuk di sektor pakaian dan juga tekstil, elektronik, energi surya, dan juga otomotif. Beberapa perusahaan besar melobi menentang tindakan tersebut. Apple seperti Nike dan perusahaan lain yang diproduksinya dilakukan di China mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa dari Xinjiang dalam manufaktur atau rantai pasokannya. Gedung Putih juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin mendatang di Beijing. Mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan juga kekejaman di Xinjiang, atlet Amerika Serikat akan diizinkan bertanding di bawah boikot diplomatik. Tetapi presiden dan juga pejabat Amerika Serikat lainnya tidak akan menghadiri pertandingan yang dibuka pada Februari mendatang. Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap China atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas Cina. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan China melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kamp-kamp penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik.